Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujib Rahman dengan NPM 1820 06632 dari lokal 66 Regular dengan nomor absen 37. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan dan ingin memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembangunan yang diasuh oleh dosen Pak Junaidi SAP MT dengan tugas lingkungan hidup. Bagi judulnya pengentasan kemiskinan dan pembangunan berwawasan lingkungan di Indonesia. Latar belakang dan masalah kemiskinan di Indonesia. Penduduk di Indonesia lebih dari 110 juta masih hidup dalam kemiskinan dengan penghasilan kurang dari 2 US dollar per hari. Bahkan sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara bertempat tinggal di Indonesia. Itu menurut data UNDP report tahun 2007. Kemiskinan menjadi salah satu pemicu terjadinya tekanan terhadap lingkungan yang luar biasa. Jumlah penduduk miskin tidak akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi orang miskin. Jumlah dan presentasi penduduk miskin pada periode 1996 sampai 2006 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Penduduk miskin di pedesaan secara kuantitas relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Dari jumlah penduduk di pedesaan, sekitar 69% tergolong miskin dan sebagian besar di sektor pertanian. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2001 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi 35,10 juta jiwa, menurut data BPS tahun 2006. Mengenai kemiskinan, menggunakan standar 1998 menurut data dari BPS, tingkat kegelapan dan keparahan kemiskinan di pedesaan kondisinya lebih parah dibandingkan wilayah perkotaan. Kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut. Untuk mengukurnya digunakan parameter yang berdasarkan pada pengeluaran setara beras per kapita, itu menurut Sajokyo, dan kemiskinan relatif untuk mengukur sering menggunakan Gini ratio sesuai patokan World Bank, itu menurut Hanamho. Menurut Sajokyo, kemiskinan dibedakan pada tingkat paling miskin apabila pendapatan per kapita pada tahun setara beras 240 kg atau kurang. Golongan miskin sekali apabila pendapatan per kapita per tahun terletak antara 240 kg hingga 360 kg beras, dan golongan miskin apabila pendapatan per kapita per tahun lebih dari 360 kg beras tetapi kurang dari 480 kg beras. Apabila penduduk memiliki pendapatan per kapita per tahun lebih dari 480 kg beras, termasuk tidak miskin. Secara rinci, dasar kebutuhan hidup dan minimum diklasifikasikan kemiskinan ke dalam golongan miskin sekali apabila pendapatan per kapita per tahun kurang dari 75% kebutuhan hidup minimum. Miskin apabila pendapat per kapita per tahun terletak antara 75% hingga kurang dari 125% kebutuhan hidup minimum. Hampir miskin apabila pendapatan per kapita per tahun antara 125% hingga kurang dari 200% kebutuhan hidup minimum, dan tidak miskin apabila pendapatan per kapita per tahun lebih dari 200% untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Sedangkan klasifikasi kemiskinan relatif berdasarkan Gini ratio didasarkan apabila lapisan 40% penduduk terbawahnya hanya menerima jumlah pendapatan dengan kriteria sebagai berikut. 1. Ketimpangan tinggi ketika menerima kurang dari 12% seluruh pendapatan. 2. Ketimpang sedang apabila menerima 12-17% dari jumlah pendapatan. 3. Ketimpang rendah apabila menerima lebih dari 17% jumlah pendapatan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, kemiskinan dengan lingkungan menjadi dua fenomena krusial yang sulit dipisahkan sehingga membahas keduanya menjadi topik yang seolah tak pernah selesai. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, mempengaruhi kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup meliputi sumber daya alam yang punya kemampuan untuk recovery. Namun, oleh ketekanan aktivitas manusia yang semakin menguat dibandingkan laju pemulihan sumber daya alam yang lambat, maka akan terjadi degradasi bahkan kerusakan sumber daya alam yang semakin cepat. Tekanan penduduk apabila tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam tentu saja akan memperlambat pemulihan sumber daya alam. Sulit dihindarkan kerusakan lingkungan apabila intensitas tekanan terhadap lingkungan terus-menerus terjadi sehingga upaya pengembangan berwawasan lingkungan menjadi salah satu cara yang diperlukan agar lingkungan terhadap terjaga keberadaannya. Kekeliruan pengelolaan lingkungan akan berdampak fatal pada kerusakan lingkungan yang berkepanjangan hingga tanpa dapat diperbaiki lagi dalam jangka panjang. Sulit dihindarkan kondisi ini akan menimbulkan bencana lingkungan.
Meskipun selama 20 tahun terakhir Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang menjadikannya sebagai salah satu negara berpendapatan menengah, Indonesia masih menghadapi ketimpangan dan kemiskinan yang besar. Menurut OMDPE, Indonesia masih berjuang mengatasi berbagai tantangan terkait kemiskinan sebagai berikut. Masih adanya 103 juta atau 43,5% populasi Indonesia yang hidup dengan kurang dari 2 US dollar per hari dan sangat rentan terhadap bencana ekonomi dan lingkungan apapun. Sekitar 28 juta masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional atau di bawah 300.000 per bulan. Kesenjangan pendapatan meningkat yang ditandai dengan indeks Gini yang meningkat dari 0,32 pada 1999 menjadi 0,41 pada 2011. Skema perlindungan sosial yang ada tidak terlalu efektif untuk mengatasi kemiskinan. Tujuan atau target pemerintah dalam menangani kemiskinan. Terdapat 4 dari 7 target global terkait pengentasan kemiskinan yang dipandang oleh pemerintah Indonesia sejalan dengan RPJMN 2015 sampai 2019. Target-target tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam rencana implementasi nasional SDG. Sustainable Development Goal atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs merupakan lanjutan dari Program Millennial Development Goals atau MDGs yang selesai pada 2015. Dengan diluncurkannya SDGs, diharapkan dengan meneruskan keberhasilan 8 program MDGs dalam menangani masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di dunia dan lingkungan hidup di dunia. Target nasional berdasarkan SDGs atau target Indonesia untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi tingkat kemiskinan dari 9,5% sampai 10% pada tahun 2015 hingga 7-8% pada tahun 2019. Meningkatkan perlindungan sosial, produktivitas, dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk yang kurang mampu. Meningkatkan akses keluarga miskin dan rentan terhadap anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marginal kepada pemulihan kebutuhan dasar. Meningkatkan jumlah peserta program jaminan sosial nasional, meningkatkan cakupan pelayanan dasar, mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi inklusif bagi masyarakat kurang mampu, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Manajemen penanggulangan atau pengurangan risiko bencana, terselenggaranya pemberian bantuan kebutuhan dasar untuk korban bencana sosial, peningkatan akses dan kualitas pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus untuk pendidikan dasar dan menengah bagi anak-anak berkebutuhan khusus, penyediaan rumah yang pasca bencana atau konflik, maritime dan perbatasan negara, ketersediaan strategi nasional dan daerah untuk mengurangi risiko bencana, meningkatkan alokasi langsung dari pemerintah untuk program-program pengentasan kemiskinan, meningkatkannya pengeluaran untuk pelayanan-pelayanan pokok seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Tersusunnya kerangka kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, pangan, dan nutrisi. Beberapa upaya yang pemerintah lakukan dalam menangani permasalahan kemiskinan. Antara lain seperti adanya dana desa, program-program pembangunan khususnya di pedesaan ditingkatkan dan diawasi secara berkelanjutan untuk mengurangi uang ketimpangan. Program dan dana desa yang diluncurkan mampu mengurangi ketimpangan dan kesejahteraan di wilayah desa dan kota. Sebagai contoh, wilayah pedesaan yang berhasil dalam penerapan dana desa, mulai dari desa Punggung dengan wisata fitranya di Klaten, hingga program Bumdes Smart di desa Sidoarjo, Kabupaten Musi Banyu Asin, yang beromset ratusan juta rupiah setiap bulannya. Keberhasilan pengelolaan dana desa secara tidak langsung memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat di wilayahnya. Kesempatan kerja menjadi terbuka dengan adanya peluang modal usaha maupun kebutuhan akan tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan desa. Setelah itu terpenuhi, bukan tidak mungkin kemiskinan dan ketimpangan di wilayah pedesaan akan semakin surut. Masyarakat secara tidak langsung juga turut membantu pemerintah dalam mensukseskan tujuan SDGs di Indonesia dan bersama-sama masyarakat dunia menuju kehidupan dunia yang lebih baik dan sejahtera. Indonesia juga menjalankan sistem jaminan sosialnya melalui berbagai kementerian dan lembaga, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan lain sebagainya. Untuk memperkuat sistem perlindungan sosial agar dapat memainkan perannya secara efektif dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, dan juga agar pemerintah Indonesia dapat menghormati, melindungi, dan memenuhi kewajiban hak asasi manusianya dalam bentuk penyediaan sistem perlindungan sosial yang layak. Akses kepada layanan dasar seperti listrik, sanitasi layak, air bersih dan layak minum, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang layak adalah hal yang mendasar bagi setiap rumah tangga agar dapat berfungsi dengan baik. Sejak 2015, mayoritas rumah tangga di Indonesia, 97,5%, telah memiliki akses
akses listrik ke rumah mereka. Namun, masih terdapat 39% rumah tangga yang tidak memiliki akses kepada sumber air yang layak. Sementara 38% rumah tangga tidak memiliki akses kepada sanitasi yang layak, sehingga turut menyebabkan 22% populasi masih melakukan BAB sembarangan. Selain itu, saat ini hanya terdapat 34.857 puskesmas atau postu yang melayani 81.626 kelurahan atau desa di seluruh Indonesia, yang artinya masih terdapat 57% kelurahan atau desa tanpa akses kepada fasilitas kesehatan paling mendasar. Dalam hal penyediaan perlindungan sosial, tentunya penting sekali untuk menjamin pendapatan dasar bagi masyarakat miskin, disabilitas, yang menganggur agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Layanan dasar diatur dengan cara yang membuat penyandang disabilitas dengan mengaksesnya sebagaimana orang lain tanpa disabilitas dan sesuai dengan hak penyandang disabilitas atas standar hidup layak dan perlindungan sosial. Lembaga pemerintah yang menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia. Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 Bab 4 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Paragraf 2 Keanggotaan, Pasal 10 Nomor 2 Susunan keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari Wakil Presiden sebagai Ketua, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Wakil Ketua 1, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua 2, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Sekretaris Eksekutif dan anggotanya Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Umum, Menteri Koperasi dan Usaha dan Menengah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Unit Presiden Bidang Pengawasan dan Pembangunan, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pusat Statistik, Unsur Masyarakat, Dunia Usaha, dan pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Ketua. Sekian pembahasan tugas lingkungan hidup perencanaan pembangunan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.